Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal latihan SNBT Penalaran Matematika yang bersumber langsung dari Kemendikbud yang bisa kalian akses di link yang akan Mimin cantumin di deskripsi di bawah ini. Jadi yang pertama akan kita bahas 4 soal yang pertama. Jadi kita mulai saja soal nomor 1. Dalam satu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas itu adalah 80. Setelah melihat hasilnya nilai itu, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedi. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Pertanyaan pertamanya, jika sebelum ya, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki adalah 78, maka berapa rata-rata nilai ulangan murid perempuannya? Oke, sebelum remedial itu kan ini rata-ratanya. Ya, berarti ingat konsep rata-rata adalah jumlah nilainya, total nilai, dibagi dengan apa? Total muridnya kan ya. Di mana kita tahu bahwa rata-ratanya adalah 80. Nah, total nilai itu apa? Berarti kan total nilai atau TN gitu ya. TN laki-laki ditambah dengan TN perempuan. Dibagi dengan berapa total muridnya ada? 12 tambah 16 atau berapa? 28 kan ya. Berarti ini kita kalikan 28 didapat 28 kali 80 sama dengan total nilai laki-laki. Nah, di sini kan diketahui bahwa rata-rata nilai murid laki-laki 78. Berarti kita ingat lagi bahwa rata-rata itu kan ini total nilai dibagi dengan total murid. Berarti kalau X bar dari laki-laki itu adalah 78, maka TN laki-laki itu kan berarti 78 dikalikan dengan jumlah laki-lakinya ada 12. Berarti ini 78 kali 12. Nah, ini adalah total nilai murid perempuannya. TN dari perempuan. Kita lanjutkan, berarti ini 28 dikali 80 dia adalah berapa ya? 30 min 2 kali 8 adalah 240 minus 16 atau 230 minus 6 atau dia adalah 224. Jadi 2240 sama dengan 78 kali 12 adalah 80 min 2 kali 12 atau 12 kali 8 96 minus 12 kali 2 adalah 24 atau 940 min 4 atau 936 ya. Misal kita anggap aja kotak gitu ya. Berarti kotak adalah 2240 kurangi 936 atau 2240 kurangi 936. Di 10 kurangi 6 4, 0, 2 kurangi 9 3, 1, 3, 0, 4. Nah, ini apa? Total nilai perempuan. Berarti X bar dari PR itu adalah apa? 1304 dibagi dengan jumlah murid wanitanya berapa? 16. Kita hitung 1304 kita bagi 16. 16 kalau kita kalikan 8, 4, 128, 24, berarti 16, 1,
berapa? 8 ya? 081, jadi nilainya adalah 81,5. Jadi rata-rata nilai murid perempuan adalah 81,5. Atau yang C. Oke, nomor 2, infonya masih sama. Pertanyaannya sekarang ada 4 pernyataan. Kita disuruh melakukan verifikasi yang mana yang benar dari 4 pernyataan berikut. Yang pertama, rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang remedial adalah 83,5. Oke, kita tahu rata-ratanya tadi adalah 80 didapat dari apa? Total nilai atau TN-nya dibagi dengan jumlah muridnya, yaitu berapa? 28 kan ya. Nah, kita dapat totalnya adalah 80 kali 28 atau 2. 40 itu adalah total nilai awalnya gitu kan. Nah, tetapi kalau kita tidak memperhitungkan orang yang remedi, berarti kan total nilainya berubah. Yaitu apa? Misal TN1 gitu ya. Dia adalah 2240 dikurangi dengan ini. 52 tambah 56 tambah 62 tambah 66. Berapa ya? 52, 56, 62, 66. 224 tambah 12, 12 ditambah 4, 16 ya. 16 lalu 1, 11, 17 tambah 6, 2, 3 atau 236. Didapat 2004. Nah, sekarang berarti X bar barunya adalah 2004 dibagi 12 sama 16 tadi kan 28. Tetapi karena kita abaikan 4 orang, tinggal 24. 2004 dibagi 24 dia adalah 83,5. Jadi nomor 1 adalah benar. Maka opsi C jelas salah, opsi D juga salah. Nah, sekarang kita cek nomor 2. Sebelum remed, rata-rata nilai ulangan murid yang ikut remedial adalah 60. Rata-rata orang remed berarti kan misal X bar 2 adalah total nilai remed atau TNR dibagi dengan jumlah siswa remed berapa? 4 ya. Totalnya tadi 236 kan? 236 dibagi 4 nilainya adalah 59. Apakah benar? Salah ya. Jadi opsi 2 salah, berarti yang A ini salah, yang E juga salah. Maka jawabannya tinggal yang B. Jadi kita nggak harus melakukan verifikasi atau cek pada pernyataan 3 dan 4. Tapi kalau mau dicek juga silahkan. Setelah remed, rata-rata nilai ulangan murid 81. Nah, ini silahkan dicoba nanti. Lalu yang keempat, jangkauan data nilai murid yang ikut remedial adalah 15. Ini agak ambigu ya. Yang dimaksud itu nilai murid yang remedi sebelum remed atau setelah remed. Kalau setelah remed kan kita nggak tahu. Kita cuma dikasih itu bahwa rata-rata nilai yang remed itu naik 7 poin. Berarti yang awalnya ini dia jadi naik 7 poin atau 66 ya. Ini tapi rata-ratanya aja. Jangkauannya kita nggak tahu, kita nggak bisa ngecek datanya. Karena jangkauan itu kan apa? Data yang paling besar dikurangi dengan data yang paling kecil kan. Jadi ini kita nggak bisa ngecek. Jadi tinggal nanti ini silakan cek sendiri nomor 3. Nah, tapi nomor 3 ya silakan cek sendiri, tapi jawabannya yang pasti adalah 1 dan 3. Nomor 5, diberikan kumpulan data 3, 5, 7 dan A. Berapa banyak dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Yang pertama, rata-rata kumpulan data itu adalah 6 jika A sama dengan 9. Konsep rata-rata, kita tahu bahwa konsep rata-rata dia adalah banyak atau total datanya dibagi dengan frekuensinya. Berarti ini ada 3 tambah 5 tambah 7 tambah A. A-nya adalah 9 dibagi dengan 4. Didapat 3 tambah 5, 8. 8 tambah 7,
Hmm, 3, 8, 15, 24 ya. 24 dibagi 4 dia adalah 6 ya. Jadi X barnya 6 dan ini berarti benar. Lalu yang kedua median. Median itu kita urutkan dulu datanya ya. Kalau dia ada data yang genap, misalnya kalau ada 4 data, maka mediannya adalah data kedua ditambah data ketiga dibagi 2. Setelah diurutkan. Kalau A-nya 7 berarti urutannya dia adalah 3, 5, 7, 7. Artinya ini X2, X3 didapat 5 tambah 7 per 2. Atau dia adalah 12. Lalu selanjutnya, iya benar. Medianya 12. Ini 5. Berarti dia salah ya. Lalu jangkauan itu atau range, dia adalah data terbesar kurangi dengan data terkecil. Berarti di sini kita dapatkan kalau A-nya 6 berarti kan X max-nya 7 minus 3 ya. Didapat 4. Jadi dia benar ya. Lalu modusnya kalau A-nya 5, modusnya adalah 3. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Jadi modusnya di sini kalau A-nya 5 berarti kan 3, 5, 7, 3, 5, 7, 5. Nggak perlu diurutin ya, kan kita nggak cari median. Yang paling sering muncul apa? 5 kan, berarti modusnya adalah 5, bukan 3. Sehingga informasi ini salah. Jadi ada 1, 2 pernyataan yang benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, jadi ada tabel berikut nih, panjang ikan, lalu ada ya 8 sampai 24. Penjelasan di sini, tabel di atas menunjukkan daftar panjang ikan brown bullhead dibulatkan dalam satuan inci dari 21 sampel secara acak. Pencilan atau outlier dari data ini adalah 24 ini, atau definisi dari pencilan itu bahasa yang mudahnya adalah data yang cukup jauh dari data lainnya. Kayak ini kan 8, 9, nah dekat semua ini kan. Tapi ini dia jauh sendiri, 24. Nah, di itu. Cuma itu kita nggak akan bahas terlalu dalam, ada rumusnya sendiri buat mencari pencilan, cuma nggak akan kita bahas di sini. Di sini adalah pertanyaannya, manakah di antara rata-rata, median, dan jangkauan dari data berikut yang berubah paling besar jika data pengukuran 24 inci dihilangkan dari ini? Oke, pertama kita cari dulu X bar-nya ya, X bar awal, X bar 0 misalnya. X bar itu kan apa? Totalnya dibagi dengan banyak data kan? Ada berapa data? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 21 data ya. Nah, yang atas, nah ini perlu ya sedikit olahraga dikit lah, olahraga tangan. Ada 8, 9 kali 3, 27, lalu ada 20, 11, 2 kali, 22, ada 1, 2, 3, 4, 48, 13-nya ada 3 kali, 39, lalu 14, 28, berarti, wait, lalu 15-nya 2 kali, 30 sama 16 sama 24, 40 ya. Kalau kita jumlahkan berapa? 8, 40 sama 30 dia adalah 70. Lalu dengan ini dia 90 itu dulu. Teruskan 90 lalu bentar. 8 dengan 22 dia adalah 30 ya. Lalu 27 dengan 48 dia adalah 7 tambah 8, 15, berarti 55 tambah 2, 65 ya. Bentar.
55 tambah 20, 75 ya. Lalu apalagi yang belum? Ini tadi udah dengan ini dengan ini. Nah, 39 sama 28. Ini 47 tambah 2, 67 ya. Tetap ber 21. Didapat 9 tambah 3, 12. 12 tambah 7, 5. Bentar. 120. Ini 75 tambah 67, 130 tambah 12, 142 ya. Per 21. Didapat ini 262 ya. 262 dibagi 21. 12, sekian. Lebih tepatnya 0,4 deh. Nah, 0,4. Jadi ini rata-rata awalnya. Lalu rata-rata yang baru X bar 1 itu kan tinggal apa? Ini kita hilangkan 24 berarti 100 berapa? 262 kurangi 24 per ini 20 kan ya? Atau didapat 242 berarti ini ya. Sorry. 12 kurangi 4 itu kan 62 kurangi 4 itu kan dia 58. 58 kurangi 20, 238 ya. Bagi 20 dia adalah 11,9 ya. Jadi delta X bar adalah berapa ini? Dari 11,9 ke 12,4 atau ya sekitar ambil mutlaknya aja ya, selisihnya gitu ya. Dia adalah sekitar 0,5 ya naiknya ya. Oke, segitu. Lalu median. Nah, median itu kan apa median? Median itu adalah nilai tengah kan setelah diurutkan. Kalau median awalnya berarti median awal kan ada 21 data ya. Berarti mediannya adalah apa? Data ke berapa? Kalau dia 7 kan mediannya kan ketiga atau 7 dibagi 2 gitu kan. 3,5 ambil 3. Berarti kalau 21 dia adalah data ke-11 ya. Di mana data ke-11 kita tinggal cek aja ini kan udah urut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 atau dia adalah 12. Oh iya maksudnya urut itu urut dari yang paling kecil ya. Lalu median. Median 0 berarti ini ya. Nah, median 1 atau setelah dihilangkan ada 20 data. Berarti mediannya adalah data ke 10 tambah 11 dibagi 2 gitu kan ya. Nah, data ke 10 ini 7, 8, 9, 10 sama-sama 12 kan ya dengan data ke 11. Didapat 12 tambah 12 bagi 2 iya sama aja kan 12. Jadi delta mediannya dia 0 atau nggak berubah. Nah, lalu kalau jangkauan gimana? Jangkauan atau R itu kan apa? X max dikurangi X paling kecil atau minimum kan ya. Nah, awalnya itu kan ada 24 sama 8. Berapa ini? 16. Nah, setelah 24 dihilangkan, berarti ini R0 atau jangkauan awal, jangkauan setelahnya adalah X max tetap kurangi X min. Nah, data terbesarnya adalah berapa? 16 tadi kan ya? Iya, 16. 16 kita kurangkan dengan tetap 8 teman kecil. Didapat 8. Nah, berarti delta R-nya adalah 16 kurangi 8 atau dia mutlaknya 8. Jadi yang paling berpengaruh atau yang berubah paling besar adalah jangkauan yang C. Usia dari 12 presiden pertama Amerika Serikat pada awal masa jabatannya diberikan oleh tabel berikut. Pertanyaannya adalah
Menurut tabel di atas, berapa usia rata-rata dari Presiden Amerika Serikat ketika mulai menjabat? Bulatkan satu angka di belakang koma. Oke, rata-rata. Ingat konsep rata-rata? Misal rata-rata adalah X bar. Nah, berarti X bar itu adalah jumlah semua nilai X sampai Xn dibagi dengan N atau banyaknya datanya. Berarti ya kita jumlah dulu ini. 7 tambah 2, 9. 9 tambah 8, 17. 25. 34. 34. 42. 45. 9. 6. 15. 20. 25. 35. 40. Kita ulangi, Teng. 4 tambah 6, 10. 15. 20. 30, 35. Tuh kan keliru tadi. Nah, 35. 25, 7. 15. 20. 21. 8. 13. 19. 24. 29. 35 ya. 352 dengan 351 adalah 703. Dibagi berapa? 12. 703 dibagi 12. Coba kita ingat 600 ya. Per 12 ditambah 103. 12 ini adalah 50. Yang mendekati 96. Sisa 7. Ini adalah 8. 50 tambah 8, 58. Berarti yang 58, nah cuma ini aja. Berarti usia rata-rata dari Presiden Amerika Serikat ketika awal menjabat adalah 58,6. Sebuah toko online menerima rating kepuasan pelanggan antara 0 dan 100. Pada 10 rating pertama yang diterima toko, rata-rata ratingnya adalah 75. Berapa nilai paling kecil yang harus diterima oleh toko itu pada rating ke-11 agar toko itu masih mampu mencapai rata-rata rating minimal 5 pada 20 rating pertama? Oke, gunakan konsep rata-rata yang baru saja kita gunakan untuk nomor 6. X bar adalah jumlah total datanya sampai dengan Xn dibagi dengan N. Berarti untuk 10 rating pertama, X10, berarti X1, X2 sampai dengan X10 dibagi 10. Di mana rata-ratanya 75. Berarti kita dapatkan 75 sama dengan X1, X2, X10 per 10 atau 750 sama dengan X1 sampai dengan X10. Nah, ini kita simpen dulu. Nah, sekarang kalau 20 data berarti kan gini. X20 adalah X1, X2 sampai dengan X ke-20 dibagi 20. Nah, targetnya berapa? 85. Di X1 tambah X2. Nah, ingat. Ini kan nanti 1, 2, 3 sampai 10 lalu 11 dan seterusnya. Maka dia mengandung juga ini nanti ya. Jadi kita tuliskan gini aja dulu. Per 20. Dengan langkah yang sama kita kaliin. Berarti berapa ini? 1700 ya. Nah, ini kan dia X1 tambah X2 sampai X10. Lalu ditambah lagi kan sama X11, X12 sampai X20. Kita tahu tadi nilainya ini adalah 750. Berarti
kita gunakan di sini 750 ditambah X11, X12 sampai dengan X20. Atau kita dapat 950 sama dengan X11, X12, X13 sampai dengan X20. Ingat tadi nilai X itu dia nilai X berada di antara 0 sampai dengan 100 kan ya. Sehingga kita kan maunya mencari apa? X minimal, X11 minimal. Nah, X11 minimal itu ini akan minimal ketika ini semua maksimal. Nah, maksimalnya kan 100, berarti nanti X12 sama dengan X13 sama dengan X20 sama dengan berapa? 100. Sehingga nanti totalnya ini kan ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 9 data atau 900. Ini X11 950. Atau didapatkan X11 minimalnya adalah 50. Jadi nilai minimalnya adalah 50 agar dia tetap bisa mencapai rating 85.